Beberapa aplikator sudah menyanggupi imbauan pemerintah yang meminta perusahaan untuk memberikan bonus hari raya kepada mitra driver dan kurir online. Salah satu yang menyanggupi adalah Grab Indonesia. Namun BHR hanya akan diberikan kepada mitra yang aktif dan berkinerja baik saja, alias tidak semua mitra akan mendapatkannya. Lalu bagaimana kesiapan aplikator dalam memberikan BHR tahun ini? Sudah bergabung bersama kami Mbak Tirza Bunusami, Chief of Public Affairs Grab Indonesia. Selamat malam Mbak Tirza, terima kasih atas waktunya. Halo, selamat malam Mbak Ayu. Terima kasih kesempatannya bisa bincang-bincang. Baik Mbak Tirza, Mbak Tirza membicarakan mengenai surat edaran dari Kemenaker. Ini kan sebenarnya waktunya tidak panjang begitu dari surat itu diedarkan sampai nanti Idul Fitri. Pertanyaannya adalah apakah sebenarnya secara kemampuan finansial perusahaan Grab Indonesia dalam hal ini khususnya ini memberatkan tidak Mbak? Terima kasih pertanyaannya Mbak Ayu. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada malam ini ya. Yang pertama tentunya kami dari perusahaan Grab menyambut baik imbauan dari pemerintah untuk dalam semangat berbagi ya pada mitra pengemudi dan pengantaran dalam skema bonus hari raya. Oke. Mungkin ini satu hal yang saya ingin klarifikasi dulu ya. Ini BHR bukan THR ya, Ya, Mbak. baik. Jadi memang bonus berdasarkan sesuai arahan Pak Prabowo juga berdasarkan keaktifan mitra. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini tidak bisa diberikan kepada semua mitra pengemudi, tapi berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kriteria yang sudah sedang kami godok, ini adalah satu, ada yang tingkat penyelesaian order. Kemudian ada juga indikator untuk jumlah jam dan hari online, dan tentunya ada umpan balik atau rating dari pelanggan. Sehingga memang ini menjadi sesuatu yang kita berikan kepada mitra pengemudi yang memang sudah berdedikasi memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Gitu Mbak. Oke, Mbak Tirza, jadi kalau misalkan dengan kesimpulan Mbak tadi tidak semua driver mendapatkan BHR begitu, ini tidak akan memberatkan pihak Grab Indonesia secara finansial? Jika dengan skema yang sudah ditentukan tadi, dan memang tidak untuk ke semua mitra pengemudi, ini yang sekarang kita sedang rampungkan. Oke. Dan memang di minggu depan kami rencananya akan memberikan informasi kepada mitra pengemudi dan pengantaran yang memenuhi kriteria tersebut. Baik, Mbak Tirza, dengan kriteria tersebut, ini kan sebenarnya mitra dari Grab Indonesia ada jutaan begitu ya. Berapa sebenarnya nominal yang disiapkan oleh Grab Indonesia? Mungkin baiknya saya nggak sebut angka ya Mbak, Iya. karena sebetulnya di sini yang paling utama adalah semangat untuk berbagi di bulan yang penuh berkah. Oke. Apapun jumlahnya tersebut, yang jelas satu itu akan memenuhi kriteria yang memang sudah kami sedang finalisasikan. Dan yang kedua tentunya disesuaikan dengan kemampuan finansial dari perusahaan. Kami berharapnya hal ini bisa diterima sebagai itikat yang baik, tidak soal nominalnya berapa. Oke, baik Mbak Tirza, kalau kita melihat ini kan sebenarnya Presiden Prabowo sempat memanggil pihak dari Grab Indonesia untuk datang ke istana terkait dengan BHR ini begitu ya. Tapi sebelum dipanggil oleh Pak Presiden, sebenarnya apakah sudah ada inisiatif untuk memberikan BHR kepada para mitra? Oh sudah, sebetulnya memberikan satu bonus yang lebih pada hari raya atau sebelum hari raya pada bulan Ramadan adalah sesuatu yang kami secara perusahaan sebetulnya sudah lakukan Mbak. Oke. Secara bertahun-tahun. Ada banyak ya bentuknya, salah satunya itu ada voucher untuk sembako, ada yang berlebih gitu ya Mbak ya. Kemudian ada juga hal-hal lain untuk membantu dalam hal operasional. Misalnya untuk beli pulsa, mengganti oli atau ban dan lain sebagainya yang diberikan secara ekstra pada Oke. bulan yang spesial ini. Oke, Mbak Tirza, yang menarik juga kan pemberitaan mengenai BHR ini cukup ramai terutama di media sosial. Ada banyak orang-orang yang mencoba kasar menghitung kira-kira berapa begitu BHR yang akan diterima oleh para driver online dan nominalnya ternyata sangat tinggi kalau misalkan dikumpulkan. Ada ketakutan bahwa beban dari BHR ini akan diberikan kepada customer alias ada kenaikan tarif. Bagaimana, Mbak? Yang pertama, kalau untuk hitungan, karena kalau dari kami masih sedang dirampungkan,
ada baiknya untuk menunggu komunikasi yang resmi ya, yang kami akan lakukan di minggu depan kepada para mitra pengemudi dan pengantaran yang memang memenuhi syarat. Terkait dengan tarif, tarif itu memang dinamikanya cukup banyak ya, Mbak, karena pada dasarnya tarif adalah mekanisme pasar, ada demand, ada supply. Yang memang perlu diketahui, kalau ada penambahan biaya, itu sudah pasti harus ada ditutup dengan cara lain. Nah, ini yang sekarang kita sedang godok, Mbak. Jadi apakah ada kemungkinan kenaikan tarif, Mbak Tirza? Itu tidak menutup kemungkinan, karena memang banyak dinamika yang harus di dalam faktor ya. Oke. Itu nanti akan kita lihat, yang jelas mekanisme maupun besarannya itu akan kita komunikasikan kepada para mitra pengemudi di minggu depan. Oke, jadi masih dinamis untuk saat ini ya begitu. Mbak Tirza, jadi kan saat ini yang menjadi perdebatan adalah status driver yang masih menjadi mitra, alias tidak ada payung hukum yang jelas untuk para driver ini bisa mendapatkan tunjangan atau bonus hari raya begitu. Ada ketakutan bahwa tahun depan ini hal serupa tidak akan terjadi, bonus tidak akan diberikan, dan juga harus berjuang dari awal, berdemo dulu dan lain sebagainya. Apakah Grab Indonesia melihat ini adalah program yang akan dilanjutkan di tahun depan? Saya mungkin mulai dengan payung hukum kali Mbak ya. Ya. Karena kalau untuk payung hukum sebetulnya sudah ada sejumlah peraturan yang melandasi operasional ya. Untuk takso sudah ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2018. Untuk yang dua roda sudah juga ada PM 12 tahun 2019. Jadi sebetulnya sudah ada payung-payung hukumnya. Yang saya ingin tekankan di sini sebetulnya bisnis model dari aplikasi seperti Grab itu marwahnya itu adalah fleksibilitas, Mbak. Oke. Jadi sebetulnya sangat ditentukan dengan keinginan dan kemampuan dari mitra pengemudi itu maunya narik berapa jam dalam sehari atau seminggu. Nah, kami berharap model bisnis seperti ini yang merupakan bantalan sosial itu bisa tetap berlanjut ya, supaya lebih banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, baik, terakhir Mbak Tirza, jadi untuk bonus hari raya kepada driver online ini kira-kira kapan akan cairnya? Sesuai dengan arahan akan cair sekitar 7 hari sebelum Lebaran, dan ini akan dikomunikasikan kepada mitra pengemudi dan pengantaran yang memang berhak. Oke, kita berharap semoga bantuan hari raya ini bisa menjadi seperti kata Mbak Tirza ya, bantalan ekonomi dan juga menaikkan perekonomian dari para driver online. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mbak Tirza Munusami, Chief of Public Affairs Grab Indonesia. Selamat malam Mbak Tirza, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih Mbak Ayu.